Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kami ingin mempresentasikan laporan praktikum kami mengenai antiinflamasi. Adapun anggota kelompok kami ada Azizah Fitri Maulida, saya sendiri Brigita Kristi Hazela, Fahriani, Fitriana, Gina Syafira Pratiwi, Kaliana Tantri, Masya Alfrida, Rerentina Sanjuri, Cecilia Cora Valentina, Cynthia Kristiani, dan Tasya Dwi Andina. Next slide. Bab 1 pendahuluan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mempelajari daya antiinflamasi obat pada hewan uji yang diinduksi dengan radang buatan. Dasar teori. Inflamasi merupakan suatu respon dari tubuh terhadap adanya cedera maupun infeksi. Saat terjadi cedera, tubuh akan berusaha menetralisir dan mengeliminasi agen-agen berbahaya dari tubuh serta melakukan persiapan untuk perbaikan jaringan. Next slide. Adanya proses inflamasi ditandai dengan ciri khas yaitu timbulnya warna kemerahan, pembengkakan di area peradangan, rasa panas, dan timbulnya rasa nyeri. Obat antiinflamasi yang umum digunakan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu antiinflamasi golongan steroid dan antiinflamasi golongan non-steroid. Next slide. Next slide. Slide 4. Natrium diklofenak. Natrium diklofenak merupakan NSAID non-selektif golongan asam asetat dan turunan dari asam fenil asetat. Obat ini adalah penghambat siklo-oksigenase atau COX yang kuat dengan efek antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Natrium diklofenak memiliki aktivitas penghambat siklo-oksigenase melalui penghambat pembentukan prostaglandin yang merupakan mediator nyeri sehingga dapat digunakan untuk mengobati segala macam rasa nyeri, migran, dan encok. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Tasya Dwi Andina. Dipersilahkan. Baik, bab 2 metode yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini sebagai berikut. 1. Timbangan analitik. 2. Alat uji antiinflamasi. 3. Squid injeksi. 4. Labu ukur 100 ml. 5. Gelas beker 250 ml. 6. Batang pengaduk. 7. Stopwatch. 8. hot plate. Next. Bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama adalah hewan uji yang 9 ekor, 2 formalin 0,15 ml, 3 krim poltaren secukupnya. Next. 2. Cara kerja. Yang pertama, kontrol negatif, ditimbang mencit sebanyak 9 ekor. Lalu diukur ketebalan kaki kiri dan dicatat pada tabel hasil pengamatan. Next. Yang kedua, kontrol positif, ditimbang mencit sebanyak 9 ekor, lalu diukur ketebalan kaki kiri, lalu dicatat pada tabel hasil pengamatan, diukur ketebalan kaki kiri, lalu diinjeksi 0,5% sebanyak 0,25 ml pada kaki kiri, lalu dicatat pada hasil pengamatan. Selanjutnya, slide akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk kelompok percobaan, ditimbang mencit sebanyak 9 ekor, diukur ketebalan kaki kiri, dicatat pada tabel hasil pengamatan.
diinjeksi 0,5% sebanyak 0,025 mili pada kaki kiri, dioleskan gel N-adiklofenak, diukur ketebalan kaki dan dicatat pada hasil pengamatan. Next. Dari praktikum kami untuk hasil pengamatan, kelompok negatif menggunakan mencit 1 berat 17 gram, mencit 2 16 gram, mencit ketiga 24 gram. Untuk kontrol positif formalin, mencit ke-1 berat 22 gram, mencit kedua 14 gram, mencit ketiga 17 gram. Untuk kelompok percobaan yaitu dengan perlakuan formalin dan Voltaren gel, mencit ke-1 21 gram, mencit kedua 29 gram, dan mencit ketiga 21 gram. Dari data yang diperoleh, kontrol negatif untuk mencit ke-1, persen UDEM tidak terhingga, untuk mencit kedua, persen UDEM tidak terhingga, dan mencit ketiga, persen UDEM tidak terhingga. Untuk kontrol positif, mencit pertama 87,5%, mencit kedua 375%, mencit ketiga 175%. Untuk kelompok percobaan, mencit ke-1 200%, mencit kedua 200%, mencit ketiga 171%. Next. Berikut untuk perhitungan kelompok negatif dari perlakuan. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Untuk kelompok positif, mencit pertama volume udemnya sebesar 87,5%, untuk mencit kedua volume udemnya 375%, dan mencit yang ketiga volume udemnya 175%. Next. Kelompok percobaan, mencit pertama volume udem sebesar 200%, mencit kedua volume udem sebesar 200%, dan mencit yang ketiga volume udemnya sebesar 171%. Pembahasan, antiinflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Radang atau antiinflamasi dapat disebabkan berbagai rangsangan yang mencakup luka-luka fisik, infeksi, panas, dan interaksi antigen-antibodi. Pada praktikum ini telah dilakukan penelitian tentang antiinflamasi dengan menggunakan bahan formalin sebanyak 0,15 mili dan krim Voltaren secukupnya yang dilakukan pada hewan percobaan yaitu mencit. Dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 9 ekor mencit sebagai hewan percobaan. Masing-masing mencit akan dibagi menjadi 3 bagian kelompok, yaitu uji yang dimana masing-masing kelompok menggunakan 3 ekor mencit, yaitu kelompok 1 kontrol negatif, kelompok 2 kontrol positif, formalin, dan kelompok 3 percobaan formalin dan Voltaren gel. Sebelum melakukan pengujian, ditimbang terlebih dahulu masing-masing mencit yang akan digunakan. Sebagai hewan uji, kemudian dilakukan pengukuran ketebalan kaki kiri mencit. Untuk kelompok kontrol positif formalin, kaki kiri mencit diinjeksikan dengan formalin 0,5% sebanyak 0,025 mili. Dan untuk kelompok percobaan, kaki kiri mencit diinjeksikan dengan formalin 0,5% sebanyak 0,25 mili. Lalu dioleskan dengan gel natrium diklofenak untuk meredakan rasa sakit akibat peradangan. Natrium diklofenak adalah agen non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID yang umum digunakan dan sangat efektif sebagai analgetik. Natrium diklofenak digunakan untuk kondisi akut dan nyeri, gangguan muskuloskeletal, dan artritis. Obat ini terikat 99% pada protein plasma dan mengalami metabolisme lintas pertama sebesar 40-50%, serta menyebabkan gangguan gastrointestinal
Wilmana 1995. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Setelah diolesi dengan gel natrium diklofenak, selanjutnya dilakukan kembali pengukuran ketebalan pada kaki kiri mencit untuk mengetahui selisih edema yang terjadi. Edema merupakan pembekakan lokal yang dihasilkan oleh cairan dan beberapa sel yang berpindah dari aliran darah ke jaringan interstitial. Edema adalah salah satu tanda adanya inflamasi. Inflamasi merupakan reaksi pertahanan organisme dan jaringan terhadap kerusakan. Tujuannya adalah memperbaiki kerusakan atau paling tidak membatasinya serta menghilangkan penyebab kerusakan, seperti bakteri atau benda asing. Next. Pada data hasil pengamatan yang telah diperoleh, didapatkan hasil volume udem untuk kelompok kontrol negatif pada mencit 1 dan 3 adalah tak terhingga. Volume udem untuk kelompok kontrol positif pada mencit 1 adalah 87,5%, pada mencit 2 adalah 375%, dan pada mencit 3 adalah 175%. Kemudian volume udem yang diperoleh untuk kelompok percobaan pada mencit 1 adalah 200%, pada mencit 2 adalah 200%, dan pada mencit 3 adalah 171%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak valid. Hal ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan praktikan selama praktikum, seperti volume pemberian perlakuan tidak sesuai dengan perhitungan ataupun saat pemberian obat yang tidak masuk sepenuhnya, sehingga dosis yang diberikan tidak sesuai dan hanya memberikan sedikit efektivitas obat. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada lampiran. Lampiran yang pertama yaitu setarakan timbangan, kemudian mencit 1 kontrol positif 8 mili sebelum diinjeksi formalin. Mencit 2 perlakuan saat diinjeksi formalin, dan mencit 1 perlakuan saat diinjeksi formalin. Kemudian mencit 2 kontrol positif 4 mili sebelum diinjeksi formalin. Mencit 3 kontrol positif 8 mili sebelum diinjeksi formalin. Kemudian ada mencit 3 perlakuan saat diinjeksi formalin, dan ada mencit 2 kontrol positif 0,8 mili. Mencit 1 perlakuan 1,6 mili, mencit 1 kontrol negatif 0,7 mili, mencit 2 perlakuan 1,9 mili, dan mencit 3 kontrol negatif 0,6 mili. Mencit 1 kontrol positif 1,2 mili setelah diinjeksi formalin. Mencit 2 kontrol positif 2,5 mili setelah diinjeksi formalin. Mencit ketiga yaitu kontrol positif 1,7 mili. Mencit 1 perlakuan 2,1 mili. Next. Demikianlah pemaparan laporan ke-1 yaitu antiinflamasi. Selanjutnya pemaparan laporan yang kedua yaitu antidiabetes. Terima kasih. Baik, di sini kami akan memaparkan laporan kedua yaitu antidiabetes. Next. Bab 1 pendahuluan. Tujuan. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu mempelajari dan mengamati uji antidiabetes mellitus pada hewan uji coba mencit. Dasar teori, diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal.
Penyakit ini disebabkan gangguan metabolisme glukosa akibat kekurangan insulin, baik secara absolut maupun relatif. Diabetes dapat dibagi menjadi dua grup berdasarkan kebutuhan atas insulin, yakni diabetes mellitus, tergantung insulin, IDDM atau insulin dependent diabetes mellitus atau tipe 1, dan diabetes mellitus tidak tergantung insulin, NIDDM atau non-insulin dependent diabetes mellitus atau tipe 2. Next. Salah satu obat antidiabetes yang sering digunakan adalah metformin 500 mg yang merupakan obat antidiabetes generik yang dapat mengontrol dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Metformin termasuk ke dalam obat antidiabetes golongan biguanid yang bekerja dengan cara menghambat produksi glukosa atau gluconeogenesis di hati. Penghambatan tersebut mengakibatkan terjadinya penundaan absorpsi atau penyerapan glukosa di usus, sehingga menurunkan glukosa plasma baik basal maupun postprandial atau setelah makan. Selain itu, metformin juga bekerja dengan memperbaiki sensitivitas insulin dengan cara meningkatkan ambilan dan penggunaan glukosa di jaringan perifer. Dengan demikian, maka akan terjadi perbaikan toleransi glukosa pada pasien diabetes tipe 2. Obat ini dapat dikonsumsi secara tunggal, dikombinasikan dengan obat antidiabetes lain, atau diberikan bersama dengan insulin. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Agar pengobatan lebih efektif, penderita diabetes disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Next, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Fahriani. Bab 2, metode. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu neraca analitik, jarum sonde oral, spuit 1 cc, glukometer, silet, labu ukur 50 ml, beker gelas 50 ml, batang pengaduk, dan stopwatch. Untuk bahan yang digunakan ada hewan uji mencit sebanyak 9 ekor, larutan gula 100 ml, metformin secukupnya, dan aquades secukupnya. Next. Prosedur kerja. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ambil 9 ekor hewan percobaan, ditimbang hewan percobaan dan dikelompokkan berdasarkan berat badan yang sama. Dibagi kelompok menjadi kelompok kontrol negatif, kontrol positif, dan kelompok percobaan. Diusahakan berat badan hewan uji tiap kelompok sama. Dihitung dosis metformin berdasarkan konversi dosis. Jika diketahui dosis metformin untuk manusia 500 mg per 70 kg berat badan. Dosis mencit sama dengan dosis manusia kali 0,0026. Hitung volume pemberian tiap kelompok hewan uji. Next. Yang pertama, kelompok negatif, yaitu disiapkan 3 ekor mencit, lalu ditimbang berat badan masing-masing mencit, dan diukur kadar gula darah pada mencit. Yang kedua, kelompok positif, disiapkan 3 ekor mencit, ditimbang berat badan masing-masing mencit, lalu diukur kadar gula darah pada mencit, berikan larutan gula pada mencit secara oral, dan dibiarkan selama 30 menit. Diukur kembali kadar gula darah pada mencit. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. 3 kelompok percobaan, disiapkan 3 ekor mencit, ditimbang BB masing-masing mencit, dan usahakan BB mencitnya sama, kemudian diberikan larutan gula pada mencit secara oral dan dibiarkan selama 30 menit. Diukur kadar gula darah pada mencit setelah diberi perlakuan, diberikan metformin pada mencit, dan dibiarkan selama 30 menit, lalu diukur kembali kadar gula darah mencit. Pembuatan larutan induk metformin dengan konsentrasi 1,3 mg per 0,5 ml sebanyak 200 ml. Metformin sama dengan 1,3 mg per 0,5 ml kali 200 ml
per 500 mg per tablet. Sama dengan 1 tablet metformin 500 gram dilarutkan dalam 200 ml labu ukur. 2 larutan gula, 100 mg gula dilarutkan dalam 100 ml air. Bab 3 hasil pengamatan. A. Berat badan dosis metformin dan volume pemberian. Kelompok kontrol negatif, mencit pertama, BB mencitnya yaitu 27 gram, dosisnya yaitu 1,75 mg, dengan volume maksimal yaitu 0,675 ml. Mencit kedua kontrol negatif, dengan berat 27 gram, dosisnya yaitu 1,75 mg, dengan volume maksimal 0,675 ml. Mencit ketiga yaitu 28 gram, dengan dosis 1,82 mg, dengan volume maksimal 0,700 ml. Kemudian kontrol positif, mencit pertama, BB mencitnya yaitu 25 gram, dengan dosis 1,62 mg, dengan volume maksimal 0,625 ml. Mencit kedua, berat mencitnya yaitu 25 gram, dengan dosis 1,62 ml, dengan volume maksimal 0,625 ml. Mencit ketiga yaitu 24 gram, dengan dosis 1,56 mg, dengan volume 0,600 ml. Kemudian untuk kelompok percobaan, mencit pertama yaitu 23 gram, dengan dosis 1,49 mg, dengan volume maksimal 0,575 ml. Mencit kedua, BB-nya 23 gram, 1,49 mg, dan volume maksimalnya 0,57 ml. Mencit kedua, berat mencitnya yaitu 23 gram, dengan dosis 1,49 mg, volume maksimalnya 0,575 ml. Kemudian mencit ketiga yaitu beratnya 23 gram, dengan dosis 1,49 mg, dan volume maksimal 0,575 ml. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah. B. Volume yang diberikan dari larutan percobaan dan kadar gula darah konsentrasi larutan induk 1 mg per mili. Di sini kelompok 1 kontrol kontrol positif, mencit 1, volume percobaan 0,5 mili dengan kadar gula darah sebelumnya 135 mg per desiliter. Yang kedua, mencit 2 dengan pemberian volume percobaan 0,5 mili dengan kadar gula darah sebelumnya 222 mg per desiliter. Dan mencit yang ketiga, volume percobaan 0,5 mili dengan kadar gula darah sebelumnya 84 mg per desiliter. Dan kontrol negatif, mencit 1, volume percobaan 0,6 mili dengan kadar gula sebelumnya 157 mg per desiliter, kadar gula darah setelahnya 222 mg per desiliter. Mencit kedua 0,6 mili dengan kadar gula sebelumnya 35 mg per desiliter dengan kadar gula 181 mg per desiliter. Dan yang mencit ketiga, pemberian pemberian percobaan 0,6 mili dengan kadar gula darah sebelum 190 mg per desiliter dan kadar gula setelahnya 245 mg desiliter. Keterangan gula darah pada mencit naik setelah induksi gula. Dan kontrol percobaan, mencit 1 dengan volume pemberian percobaan 0,5 mg dengan kadar gula setelah 119 mg per desiliter dan kadar gula darah injeksi 82 mg per desiliter. Dan yang mencit kedua dengan pemberian obat percobaan 0,5 mg Baiklah, kontrol percobaan mencit 1 dengan volume percobaan
0,5 mg dengan kadar gula darah setelahnya 119 mg per desiliter dengan kadar gula injeksi 82 mg per desiliter. Mencit kedua dengan volume percobaan 0,5 mili, kadar gula setelah 164 mg per desiliter dengan kadar gula darah injeksi 153 mg per desiliter. Pada mencit ketiga 0,5 mg, kadar gula setelah pemberian 227 mg per desiliter, kadar gula darah injeksi dengan 221 mg per desiliter. Keterangan pada gula darah pada mencit turun setelah pemberian metformin. Next. Bab 4, pembahasan dan kesimpulan. 5, pembahasan. Pada praktikum kali ini, kita telah dilakukan uji anti diabetes pada mencit menggunakan metformin. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menguji aktivitas dari metformin dalam menurunkan kadar gula darah pada mencit. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan pada metabolisme glukosa yang disebabkan oleh kerusakan proses pengaturan sekresi insulin dari sel-sel beta. Insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas sangat penting untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Bila terjadi gangguan pada kerja insulin, baik secara kualitas maupun kuantitas, keseimbangan gula darah akan terganggu, yang menyebabkan kadar glukosa darah cenderung naik. Pada praktikum kali ini digunakan metformin sebagai obat anti diabetes. Metformin hidroklorida adalah obat yang digunakan secara luas sebagai anti diabetes. Golongan biogonit untuk mengelola diabetes diabetes mellitus tidak tergantung insulin. Metformin hidroklorida adalah satu-satunya biguanit yang tersedia saat ini. Metformin hidroklorida mempunyai sifat kelarutan yang tinggi dalam air. Namun hanya sekitar 50% sampai 60% pemberian metformin hidroklorida secara oral diabsorpsi dari saluran pencernaan, atau dengan kata lain metformin hidroklorida mempunyai permeabilitas yang rendah. Baiklah. Prosedur kerja. Pada praktikum kali ini dilakukan dengan cara disiapkan 9 ekor mencit dengan berat badan yang sama dan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berisi 3 mencit sebagai kontrol negatif. Kelompok kedua berisi 3 mencit sebagai kelompok positif. Dan kelompok ketiga berisi 3 mencit sebagai kelompok percobaan. Kemudian lakukan perhitungan dosis larutan, induksi, dan obat metformin yang akan diberikan sesuai dengan berat badan mencit. Pada kelompok negatif tidak dilakukan pemberian induksi gula ataupun obat metformin, hanya dilakukan pengukuran gula darah dan kemudian dicatat. Pada kelompok positif dilakukan pengukuran kadar gula darah, kemudian diinduksi secara oral dengan larutan gula. Setelah diinduksi, didiamkan selama 30 menit dan lakukan kembali pengecekan kadar gula darah dan dicatat. Pada kelompok percobaan mencit, diinduksi secara oral menggunakan larutan gula dan didiamkan selama 30 menit. Lakukan pengecekan kadar gula darah pada mencit, setelah itu diberikan metformin dan didiamkan selama 30 menit. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap gula darah mencit dan dicatat. Next.
Adapun hasil pengamatan yang diperoleh dari percobaan ini adalah pada kelompok negatif kadar gula. Darah mencit 1:1, 135 mg per desiliter, mencit 2:222 mg per desiliter, dan mencit 3:84 mg per desiliter pada kelompok positif kadar gula darah pada mencit 1/157 mg per desiliter. Dan setelah diinduksi, kadar gula darahnya mengalami kenaikan menjadi 222 mg per desiliter. Kadar gula darah pada mencit 2:35 mg per desiliter, dan setelah diinduksi dengan larutan gula, kadar gula darahnya mengalami kenaikan hingga 181 mg per desiliter, dan kadar gula darah pada mencit 3:190 mg per desiliter, dan setelah diinduksi dengan larutan gula, kadar gula darahnya mengalami kenaikan hingga 245 mg per desiliter. Ini menunjukkan bahwa induksi gula memberikan efek menaikkan gula darah pada mencit. Lalu pada kelompok percobaan mencit langsung diinduksi dengan larutan gula setelah 30 menit, baru dilakukan pengecekan terhadap kadar gula darahnya. Pada mencit 1, kadar gula darah setelah diinduksi adalah 119 mg per desiliter. Pada mencit 2, kadar gula darah setelah dilakukan induksi adalah 164 mg per desiliter, dan pada mencit 3 kadar gula darahnya adalah 227 mg per desiliter. Setelah itu dilakukan pemberian obat metformin untuk menguji efek antidiabetesnya. Kadar gula darah pada mencit setelah dilakukan pemberian metformin adalah pada mencit 1:82 mg per desiliter. Mencit 2:153 mg per desiliter, dan mencit 3:221 mg per desiliter. Maka dapat dikonfirmasi bahwa obat metformin memiliki efek antidiabetes dikarenakan mencit yang awalnya memiliki kadar gula darah yang tinggi, setelah diberikan obat metformin kadar gula darahnya turun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, yang pertama, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan pada metabolit glukosa yang disebabkan oleh kerusakan proses pengaturan sekresi insulin dari sel-sel beta. Kemudian yang kedua, metformin hidroklorida adalah obat yang digunakan secara luas sebagai antidiabetes golongan biguanid untuk pengelolaan diabetes mellitus tidak tergantung insulin. Kemudian yang ketiga, berdasarkan praktikum kali ini dapat dikonfirmasi bahwa obat metformin memiliki efek antidiabetes dikarenakan mencit yang awalnya memiliki kadar gula darah yang tinggi, setelah diberikan obat metformin kadar gula darahnya turun. Next. Demikianlah pemaparan hasil laporan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata pada pemaparan kami. Kami ucapkan selamat sore dan terima kasih.